yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang saya hormati Ustaz Ihsan Suryadi selaku pengasuh dari Masjid Al-Araf. Ada juga Bunda Gelis ya, istri dari Ustaz Ihsan yang semoga selalu Allah sehatkan dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam kebaikan. Yang saya hormati pula teman-teman pengurus dari Masjid Al-A'raf dan tidak lupa kepada ayah bunda yang ada di sini. Semoga Allah sehatkan selalu, Allah mudahkan rezekinya, dan segera Allah undang ke Baitullah. Oke, tema malam ini adalah ada apa dengan haid loh. Emangnya ada apa ya kira-kira? Oke, boleh langsung slide-nya aja ya. Musadah Anissa. Oke, saya akan mengangkat di sini saya akan mengangkat satu ayat dari ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Waqiah. Oke, ini ya. Ada slide-nya. Surat Al-Waqiah ayat 79 yang bunyinya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya ini adalah Al-Qur'an kecuali para hamba Allah yang disucikan. Nah, suci di sini banyak artinya ya Bunda. Ada suci hatinya, suci jasmani, rohani gitu ya. Namun di sini saya akan membahas dari segi fikih. Nah, sebelum melanjut ke lebih luas, nah kita bahas sedikit tafsirnya ya di surat Al-Waqiah ayat 79 ini. Nah, ini saya ambil dari ayat ke-77 sebenarnya ya, karena bersangkutan dari ayat 77 sampai 79 yang intinya nanti ada di ayat 79. Oke. Bahwa sesungguhnya Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an yang manfaatnya agung, kebaikannya banyak, ilmunya melimpah. Ia adalah sebuah kitab yang terjaga dan tertutup dari mata-mata makhluk, yaitu kitab yang ada di tangan para malaikat, tidak menyentuh Al-Qur'an. Nah, ini tafsir dari ayat 79-nya. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali para malaikat yang mulia, yang Allah sucikan mereka dari aib-aib dan dosa, dan tidak disentuh juga kecuali oleh orang-orang yang menyucikan diri dari syirik, junub, dan hadas. Nah, maksudnya suci di sini berarti ada bukan hanya suci dari hadas ya Bunda, Ayah Bunda, tapi juga suci hatinya dari kesyirikan kepada Allah gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau diambil dari ayat ini, setuju nggak kalau untuk memegang dan membaca Al-Quran, kita diharuskan untuk suci. Ya, dari segi fikihnya juga harus suci dari hadas. Hadas kecil maupun hadas besar. Setuju ya? Oke, boleh dilanjut dulu slide-nya. Nah, sebelum jauh-jauh ke sana-sana ya, sekarang kita bahas dulu apa sih larangan untuk wanita yang haid, untuk wanita yang nifas, untuk orang yang sedang junub ya. Nah, jadi ada beberapa larangannya. Nah, banyak nih, ada 10 nih ya. Yang pertama, orang yang sedang haid. Kita fokuskan ke haid ya, karena di sini judulnya haid. Orang yang sedang haid tidak boleh sholat, ya, termasuk ada sujud syukur dan sujud tilawah. Tidak boleh juga untuk sujud syukur dan sujud tilawah. Artinya apa? Sujud syukur dan sujud tilawah badan yang suci juga gitu. Yang kedua, tidak boleh puasa. Ya, baik puasa wajib, puasa sunnah, puasa nazar, puasa azam, banyak sekali puasa ya, tidak boleh semua.
Yang ketiga, tidak boleh memegang dan membawa mushaf. Memegang dan membawa Al-Quran. Tidak boleh ya. Yang keempat, tidak boleh membaca Al-Quran dengan niat membaca. Nah, oke, nanti kita detailkan lagi ya. Maksudnya apa? Dengan niat membaca tidak boleh. Berarti kalau niat yang lain boleh ya. Niatnya apa gitu. Nanti kita bahas ya. Yang kelima, tidak boleh dicerai. Tidak boleh ditalak. Yang lewat masjid jika khawatir mengotori. Ya, mengotori di sini maksudnya adalah kalau khawatir darahnya menetes. Yang ketujuh, tidak boleh berdiam diri di masjid dengan niat ibadah dan jika khawatir mengotori. Yang kedelapan, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Yang kesembilan, tidak boleh wudhu dan mandi besar. Dan yang terakhir, tidak boleh tawaf. Banyak sekali ya, ya Bunda ya, larangan untuk wanita yang haid atau untuk orang yang sedang junub ya. Nah, tapi di sini saya akan fokuskan ke poin nomor 3 dan nomor 4 ya. Nah, poin nomor 3 apa? Memegang dan membawa mushaf. Poin yang keempat adalah membaca Al-Quran dengan niat membaca. Nah, kita akan fokus membahas di poin ketiga dan keempat. Boleh dilanjut dulu slide-nya? Apa nih? Oh, ya. Jadi seperti ini. Sebelum jauh membahas tentang membawa dan membaca Al-Quran, kita harus tahu dulu nih, apa sih hadas junub dan apa sih hadas nifas. Jadi, dalam 4 madhab, dalam madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki, ada perbedaan pendapat di sini, tetapi umumnya adalah membedakan antara hadas junub dengan hadas haid gitu. Nah, yang pertama ada hadas junub. Hadas junub adalah hadas yang bisa seketika disucikan. Nah, saya jelaskan lebih detail lagi yang berkaitan dengan Al-Quran ya. Jadi, orang yang sedang hadas junub ini bisa karena bersenggama atau karena keluarnya mani ya, maka dia dihukumi junub. Nah, orang yang sedang junub tidak boleh mutlak tidak boleh membaca dan membawa, memegang, menyentuh Al-Quran. Mutlak tidak boleh. Karena apa? Karena junub itu hadas artinya apa? Ya, artinya ketika kita junub jam 8 malam, jam 9 kita bisa langsung suci atau jam setengah 9 itu bisa langsung suci gitu ya. Tapi beda dengan haid atau nifas ya. Haid atau nifas adalah hadas yang memerlukan waktu untuk bersuci gitu ya. Nah, jadi haid misalnya 14 hari, nifas 49 hari gitu ya. Dalam waktu itu kira-kira ayah bunda kalau punya hafalan Quran ya, punya hafalan Quran terus nifas, bunda ya, bunda nifas 49 hari. Kacau tidak hafalannya? Berantakan nggak hafalannya kira-kira? Berantakan. Berantakan ya, pasti banyak lupa ya, ya kan? Ya kan? Berantakan, Kak. Banyak lupa pasti karena begitu lamanya tidak mengulang hafalannya gitu ya. Atau misalnya bunda, ayah, bunda ya, astagfirullah, bunda yang nifas ya, yang haid. Misalnya bunda, kakak bunda punya target hafalan gitu ya. Targetnya adalah 3 bulan selesai juz 30 gitu. Lalu setiap bulannya itu bunda haidnya 10 hari. Berarti dalam 3 bulan 3 kali haid, 1 bulannya 10 hari, berarti 30 hari haidnya ya. Nah, sedangkan targetnya adalah selesai juz 30. Akhirnya karena bunda
haid dan Bunda punya Dikuliah. keyakinan bahwa orang haid itu tidak boleh Nggak menambah, pernah coba ulang. akhirnya Bunda tidak menambah hafalan dan tidak selesai targetnya gitu. Kira-kira rugi tidak? Rugi. Rugi ya. Oke, kita di sini akan jelaskan dulu dalam madhab yang kita pakai ya, yang masyhur di Indonesia, yang banyak orang Indonesia pakai, yaitu dari madhab Syafi'i ya. Dalam madhab Syafi'i, orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas, orang yang sedang junub, hukumnya sama, Bunda. Artinya apa? Tidak boleh membaca, tidak boleh menyentuh, dan tidak boleh menambah hafalan, gitu ya. Dalam madhab Syafi'i, bahkan dalam jumhur ulama. Madhab Syafi'i, madhab Hanafi, dan madhab Hambali. Kita baca di sini ya. Menyentuh dan membaca Al-Quran tidak diperkenankan atau haram bagi wanita haid, nifas, dan orang yang sedang junub. Nah, artinya apa? Artinya madhab Syafi'i yang kita pakai di Indonesia ini, haid, nifas, dan junub hukumnya sama, gitu ya. Sama-sama tidak boleh membaca Al-Quran, gitu. Kecuali dalam madhab Syafi'i ini memperbolehkan membaca Al-Quran dengan niat berzikir. Nah, ingat di poin tadi tuh ya, di poin larangan untuk wanita haid, di situ dijelaskan bahwa tidak boleh membaca Al-Quran dengan niat membaca. Artinya, dalam madhab Syafi'i boleh membaca Al-Quran dengan niatnya berzikir gitu ya. Contohnya apa? Contohnya Bunda yang istiqomah zikir pagi petang gitu. Istiqomah zikir pagi petang. Nah, di situ di zikirnya itu ada potongan-potongan ayat ya. Ada ayat kursi, ya ada Al-Ikhlas, Falak, Anas gitu ya. Boleh Bunda baca karena di situ akadnya atau niatnya Bunda sedang berzikir gitu ya. Zikir pagi atau zikir petang gitu ya. Atau boleh juga dengan niat berdoa, doa-doa dalam Al-Qur'an. Misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, itu kan ada di Al-Qur'an ya Bunda. Nah, Bunda anaknya mau berangkat sekolah atau mau berangkat ngaji, pegang kepala anaknya, bacain doa itu gitu ya. Itu boleh Bunda ya, karena di situ niatnya berdoa gitu. Atau juga dengan niat menjaga diri gitu ya. Misalnya Bunda malam-malam pulang ngaji atau apalagi di daerah Kalimantan pelosok-pelosoknya kadang sering mati lampu gitu ya. Bunda pulang dari tempat ngaji di tengah jalan mati lampu, Bunda jalan kaki kayak gitu ya. Akhirnya Bunda takut kan gitu, sendirian gitu perempuan gitu ya. Bunda bacalah ayat kursi di situ. Boleh ya, niatnya untuk menjaga diri atau mau tidur biasanya kan. Mau tidur tuh biasanya baca ayat kursi juga gitu ya, baca 3 surat terakhir dalam Al-Quran, mau tidur gitu. Nah itu boleh Bunda, niatnya adalah untuk menjaga diri kayak gitu. Dalam madhab Syafi'i boleh untuk dia niat untuk berdoa, berzikir dan menjaga diri itu boleh. Akan tetapi perubahan zaman perlu ya perubahan zaman ini perlu bagi kita untuk melirik madhab lain Bunda ya, untuk melirik madhab lain. Nah, tadi di jumhur ulama itu kan dijelaskan dari madhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Nah, ternyata madhab Maliki punya pendapat yang berbeda, Bunda ya. Nah, dalam madhab Maliki, nah kita baca dulu ya. Menyentuh Al-Quran tidak diperkenankan atau haram bagi wanita yang haid, nifas, dan orang yang sedang junub. Nah, menyentuh nih ya, menyentuh. Artinya apa? Artinya 4 mazhab besar, Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki, mutlak keempatnya tidak memperbolehkan wanita yang sedang haid, nifas, atau orang yang sedang junub, mutlak tidak boleh menyentuh Al-Quran. Gitu ya. Lalu yang poin kedua kita baca, membaca Al-Quran tidak diperkenankan atau haram bagi orang yang sedang junub. Nah, artinya di sini madhab Maliki mempunyai pendapat bahwa
Kita baca dulu yang keempat. Yang ketiga, membaca Al-Quran diperkenankan untuk belajar, mengajar, menambah, dan mengulang hafalan bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Tadi yang tidak boleh membaca adalah orang yang sedang junub di poin kedua ya. Di poin ketiganya boleh untuk belajar, mengajar, menambah, dan mengulang hafalan bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Artinya, madhab Maliki di sini membedakan antara hadas junub dengan hadas haid atau nifas. Ya, seperti yang kita jelaskan di awal tadi bahwa hadas junub adalah hadas yang seketika bisa disucikan. Artinya, kalau mau menyentuh Al-Quran dalam keadaan junub, mau membaca Al-Quran dalam keadaan junub itu itu mutlak dilarang karena kita bisa saat itu juga bersuci, saat itu juga mandi hadas gitu ya. Sebentar, mandi hadas itu kan syaratnya cuman meratakan air dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Tidak termasuk sabunannya, tidak termasuk sampoannya gitu. Jadi cukup meratakan air, artinya itu sebentar, tidak memerlukan waktu lama gitu ya. Artinya kalau kita sedang junub, kok mau baca Al-Quran gitu ya, sebentar, mandi dulu sebentar gitu. Tetapi beda dengan wanita yang sedang haid atau nifas. Karena hadas haid atau nifas adalah hadas yang memerlukan waktu untuk bersuci. Artinya kita perlu menunggu darah kita berhenti, baru kita bisa mandi suci. Gitu ya Bunda ya. Nah, dalam mazhab Maliki ini dijelaskan bahwa boleh kok kita mengajar, belajar ini termasuk nambah hafalan gitu ya, termasuk ulang hafalan, itu boleh dalam mazhab Maliki. Oh ya, tadi saya ulangi di atas ya, dalam mazhab Syafi'i itu boleh kita membaca Al-Quran, tetapi dengan cara di dalam hati. Mulutnya boleh bergerak, tapi suaranya tidak boleh keluar. Capek kan? Maka ini pentingnya untuk kita melirik madhab lain. Nah, dengan perkembangan zaman yang lebih rumit ini sekarang ya, perlu kita untuk melirik madhab lain. Dan madhab Maliki ini adalah madhab besar, Ayah Bunda ya. 4 madhab, termasuk 4 madhab yang besar. Artinya Imam Malik rahimahullah pasti punya landasan, pasti punya alasan mengapa beliau menyatakan hukum seperti ini, begitu ya, ya Bunda ya. Nah, kita boleh taklid ke salah satu madhab, walaupun di Indonesia banyaknya orang pakai Syafi'iyah ya, termasuk saya, termasuk Ayah Bunda mungkin di sini ya, memegang madhab Syafi'i gitu ya. Tapi dalam 1 atau 2 kesempatan kalau kita keberatan ya, boleh kok kita takut sama madhab yang lain. Misal dalam hal membaca Al-Quran ini gitu ya, seperti hal membaca Al-Quran ini boleh kita taklid ke madhab Maliki gitu. Karena apa? Karena sekarang ini lemahnya pendidikan Al-Quran, Ayah Bunda ya. Kalau kita saklek sama madhab Syafi'i, artinya kalau kita nggak melirik madhab yang lain gitu ya, akan semakin lemah pendidikan Al-Quran di sini gitu ya. Maka Ayah Bunda ya, saya tegaskan lagi di sini bahwa dalam madhab Maliki kita boleh untuk membaca Al-Quran dalam proses belajar, mengajar, menambah atau mengulang hafalan gitu ya. Kayak Ayah Bunda mungkin ada yang ikut jihadi gitu ya, ada yang 1 harinya 1 baris, ada yang 1 harinya setengah halaman kayak gitu ya, punya target masing-masing kayak gitu. Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti program haid gitu saat nifas ya Bunda, karena kita bisa taklid ke pendapatnya Imam Maliki ini begitu. Oke, kalau dalam hal menyentuh Al-Quran, sepakat 4 madhab
tidak memperkenankan atau mengharamkan kita menyentuh Al-Quran, tetapi untuk membaca, jumhur ulamanya tidak memperbolehkan, dan madhab Syafi'i memperbolehkan dengan niat berzikir, berdoa, atau menjaga diri. Dan tadi ya, berzikir, berdoa, menjaga diri dengan catatan cukup di dalam hati, mulutnya boleh bergerak, tapi tidak boleh keluar suara. Itu ya, Syafi'i. Dan di madhab Maliki, menyentuh tidak boleh, sama seperti 3 madhab di atas, tetapi membaca Al-Quran boleh dengan suara keras, ya, dan diperkenankan untuk belajar, mengajar, menambah, mengulang hafalan bagi wanita yang haid dan nifas. Tetapi kalau junub, mutlak keempat madhab ini tidak memperbolehkan orang yang sedang junub untuk membaca dan menyentuh Al-Quran. Seperti itu. Seperti itu ya, Bunda ya. Sebentar. Ya. Satu lagi, ini hadis ya. Ada hadis, boleh? Nah, saya baca artinya aja ya. Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim dan panjang sekali riwayatnya ya, bahwa ia berkata, Aisyah ini berkata ya, aku datang ke Mekah sedangkan aku dalam keadaan haid dan aku belum tawaf di Ka'bah dan juga belum sa'i antara Safa dan Marwah. Aisyah berkata, maka aku adukan hal tersebut kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, lakukanlah apa-apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji selain tawaf di Ka'bah. Nah, kalau guru saya menjelaskannya seperti ini. Nah, kenapa pendapat Imam Malik ini memperbolehkan kita untuk membaca Al-Quran dalam keadaan untuk belajar, mengajar, dan menjaga hafalan dengan suara keras, karena mengambil dari hadis ini, ayah bunda ya. Di sini kurang lebih tafsirnya kayak gini. Jadi Aisyah waktu itu datang dari Madinah ke Mekah, mau melaksanakan haji dan umrah gitu ya. Lalu pas datang ke Mekah, Aisyah datang bulan haid ya. Nah, akhirnya Aisyah nanya ke Rasulullah, mengadukan hal tersebut. Rasulullah menjawab, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji selain tawaf di Ka'bah. Artinya apa? Artinya semua larangan yang kita sebutkan ada 10 di atas tadi, satu saja yang tidak boleh dilakukan oleh Aisyah ya, oleh Rasulullah kepada Aisyah, yaitu tawaf. Artinya di sini apa? Artinya Aisyah boleh melakukan membaca Al-Qur'an gitu ya, salah satunya membaca Al-Qur'an. Nah, saya sedikit cerita ya Bunda, ketika dulu menghafal Quran, saya pun tetap menambah hafalan ketika dalam keadaan haid, ya kan? Karena waktu itu pun saya bertarget hafalannya dalam waktu 1 tahun harus selesai, begitu. Ini targetnya dari pondok ya, bukan saya mengada-ngada target sendiri gitu. Kalau ngada-ngada target sendiri, mungkin ya bisa dinegosiasi ke diri sendiri ya, gitu ya. Nah, di situ saya tetap menambah hafalan dan diperbolehkan. Nah, maksudnya justru disuruh gitu sama abah ya, nggak apa-apa yang punya yang anak-anak itu target tetap nambah hafalan ketika haid kayak gitu. Dan dikasih hadis ini, gitu. Jadi abah jelasin
Yang haram cuma tawaf ya, dan kita tidak tawaf di sini gitu. Kita menghafal Quran di sini. Jadi diperbolehkan untuk tetap membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, menyetorkan hafalan baru, menyetorkan murajaah seperti itu. Nah, keempat mazhab tersebut sama-sama tidak memperbolehkan untuk menyentuh ya. Kita boleh membaca tapi tidak menyentuh Quran begitu ya. Adapun pendapat yang memperbolehkan menyentuh Al-Quran itu dari Imam Zahiri, dari Ibnu Hazm, itu tidak dianggap dalam empat mazhab ini ya. Jadi kalau bisa kita ngambil yang pendapat kuat aja gitu ya. Nih, kalau bisa kita tetap ngambil mazhab Syafi'i. Tapi kalau tidak bisa, kita ambil mazhab Maliki tidak apa-apa. Kita apa namanya? Taklid sama Imam Malik nggak apa-apa gitu ya. Kalau di luaran sana ada ustadz, ada ustadzah yang mengharamkan kita, mengharamkan jamaahnya gitu ya, membaca Al-Quran, nggak apa-apa, itu benar ayat Bunda. Ya. Di sini kami hanya memberi solusi, ya, tidak untuk merendahkan pendapat yang lain, gitu ya. Kita di sini hanya memberi solusi untuk memudahkan ayah bunda tetap ikut ngaji di Jihaki, tetap capai target di Jihaki kayak gitu ya. Karena imam dari empat mazhab itu saling mendukung, bunda. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Maka kita di sini kalau ada ustadz-ustadzah di luar sana yang beda pendapat dengan kita yang sedang belajar di JHQ ini, jangan direndahkan, jangan diremehkan. Nggak apa-apa, kita kan udah belajar nih keempat madhabnya ya, pendapat dari empat madhabnya. Kalau kita di sini tetap belajar, tetap mengikut target JHQ gitu, berarti kita ikut ke taklid kepada Imam Malik. Seperti itu ya, ya Bunda ya. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai hal-hal yang dilarang ketika haid, terutama dalam hal memegang dan membaca Al-Quran, agar ayah bunda tidak kebingungan ya dengan belajar di jihad ini gitu ya, tidak kebingungan harus apa, harus gimana ketika haid, ketika nifas atau ketika junub gitu ya. Kita sudah jelaskan di sini. Kalaupun mau yang lebih detail tentang gimana cara menghukumi darah kita yang keluar ini saat ini haid atau bukan gitu ya, karena tidak semua darah yang keluar dari kita perempuan itu dihukumi haid gitu ya bunda. Mungkin nanti bisa diusulin ke ustadz-ustadzah di Al-Araf ya, buka kelas khusus haid gitu ya. Kelas yang memang membahas detail tentang fikih darah kayak gitu, boleh ya nanti ya. Insya Allah bisa ya Ustazah Nisa ya. Insyaallah Ustazah, insyaallah. Insyaallah. Oke. Karena pertemuan sebentar saat ini tuh tidak cukup kalau untuk membahas semuanya gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya kalau mau diskusi dipersilahkan. Saya tutup dulu untuk sesi materi pada kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khair Ustazah Raudho atas materinya yang sangat luar biasa. Nah, untuk sesi selanjutnya, Insya Allah silakan ayah bunda yang mau bertanya ditulis di kolom chat ya, di kolom obrolan. Ini mau tanya nih Ustazah, kalau umpama musab kan nggak boleh. Tapi katanya kalau yang ada artinya itu boleh. Itu gimana tuh Ustazah? Oh, ada yang bilang mushaf yang ada artinya boleh dan ada yang bilang tidak tidak boleh ya gitu Pak ya. Nah, Ustazah Iya Raudah betul Ustazah. Oke, izin saya jelaskan ya, Bunda, ayah, bapak. Oke, karena memang sekarang ini banyak beredar pendapat itu, tapi itu adalah pendapat dari Imam Zahiri, dari Ibnu Hazm, dan itu tidak termasuk dalam empat mazhab. Kalaupun mau ayah ikuti, ya
boleh saja karena itu pendapat imam. Pendapat imam, tapi bukan imam empat mazhab. Dan dalam kesempatan ini memang saya menjelaskan dari sisi empat mazhab ini kayak gitu. Jadi memang ada pendapat yang memperbolehkan untuk menyentuh Al-Quran dengan catatan Al-Qurannya itu Al-Quran tafsir atau Al-Quran terjemah yang sudah dijamin bahwa tulisan Latinnya itu lebih banyak daripada tulisan Arabnya dan kita membukanya tanpa menyentuh Arabnya gitu, ada katanya pendapat kayak gitu. Silahkan kalau mau menyentuh tulisan layarnya kalau sedang haid gimana? Oh nanti ya. Jadi silahkan kalau misalnya mau mengikuti pendapat itu gitu, tapi itu di luar pendapat empat mazhab gitu ya. Kalau kita ini Ustazah di HP kita nggak menyentuh mushaf Al-Quran, tapi di HP kan kita bisa baca, bisa pegang HP-nya gitu. Itu boleh nggak Ustazah? Oke, ketika kita membuka mushaf di HP, HP-nya berhukum seperti mushaf, begitu Pak. Jadi aplikasi kan di Quran ya di HP itu ada aplikasi Quran. Kalau kita lagi nggak buka itu aplikasi, HP-nya jadi HP. Boleh dibawa ke kamar mandi, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau HP-nya lagi buka aplikasi Quran, maka hukum HP itu menjadi Al-Quran, begitu. Jadi kalau Oke, misalnya terima kasih Ustazah. kalau misalnya Al-Quran yang di HP itu tidak ada artinya, berarti sangat-sangat tidak boleh gitu. Kalau ada artinya berarti mengikuti pendapat Imam Zuhri. Ustazah mau nanya boleh? Ya, Ustazah Oke, Masya Allah. Jadi kalau misalnya di HP ketika buka Quran dia hukumnya jadi mushaf ya gitu saja ya. Nah, ya. Pak, di situ ada lagi yang bertanya, Bunda Ira Hasra mungkin sudah angkat tangan. iya. Lain silahkan ditulis di kolom komentar ya, karena waktu kita hanya tinggal beberapa menit saja sampai jam 9 insya Allah. Ngomong aja boleh nggak Ustazah? Boleh langsung? Iya. Kan tadi Ustazah ini bilang di pondok ada kejaran setoran dari ustadznya kan. Jadi walaupun haid tetap ini menghafal kan Ustazah? Halo? Ya, ya, lanjut. Nah, cara Ustazah menghafal dengan tidak menyentuh mushafnya gimana Ustazah? Waktu itu saya tetap menyentuh, mengikuti pendapat yang di luar empat mazhab ini. Dan di situ saya Jadi mengikuti mazhab Imam apa tadi Ustazah? Imam Zuhri. Mengikuti mazhab Imam Zuhri. Oke. Pakainya Quran tafsir, Bunda, bukan Quran terjemah kalau saya. Pakai yang tafsir? Ya, Quran tafsir. Asli Quran tafsir, bukan Quran terjemah waktu itu saya pakainya. Jadi Quran tafsir, sampingnya juga tulisan Arab, tapi itu tafsirnya gitu. Jadi sangat-sangat dijamin bahwa lebih banyak tafsirnya daripada ayatnya gitu. Tapi kayaknya Indonesia sangat jarang, apa nggak ada mungkin cetakan kayak gitu ya, gitu. Oke. Makasih Ustazah. Sama. Tapi kalau misalnya pakai yang terjemah nggak apa-apa ya Ustazah? Kalau ngikutin pendapat yang ini nggak apa-apa, Kak. Tapi kalau misalnya kita mau ikut pendapat yang kuat, kalau misalnya tidak begitu urgent, atau kakak ini ketika mau ikut ngaji ya di Jihaki, minta bukain suami gitu misalnya. Bukain Qurannya sama suami atau sama anak gitu yang lagi tidak uzur gitu ya. Gitu itu daripada kita memaksakan diri untuk membuka sendiri mengikuti imam yang tidak terlalu kuat ini pendapatnya gitu, yang tidak dianggap dalam gitu. Makasih Ustazah. Sama-sama. Oke, Masya Allah. Terus ini ada pertanyaan lagi Ustazah. Kalau haid kan ada masa berdarah dan kecoklatan, apakah boleh sholat saat masa kecoklatan ya? Apakah harus bersih total? Jadi warna darah haid itu ada 5. Yang pertama hitam, merah, merah kecoklatan, coklat, dan keruh. Jadi coklat itu masih termasuk darah haid. Gitu.
Ya, ada lagi? Nah, kemudian kalau artinya di aplikasi Al-Quran, nggak boleh disentuhkah? Atau sekedar menghafal boleh, Ustazah? Gimana kalau ada artinya di aplikasi Al-Quran? Dari Bunda Novarina. Hmm. Bolehnya, kita ngikutin pendapat ini. Pokoknya mau di HP, mau di Quran asli mushaf yang ada artinya, yang ada tafsirnya, kita tetap boleh kalau ikut Imam Dohiri, tapi nggak boleh kalau ikut Imam 4 mazhab gitu. Pokoknya gitu. Oke, Masya Allah. Berarti untuk bunda-bunda yang ikut menghafal program menghafal satu hari satu ayat di JHQ ini atau bunda-bunda yang lain itu tetap bisa ziyadah ya Ustazah ya? Ya, tetap biasa ziyadah. Karena ziyadah itu kan termasuk belajar ya. Nah, di sini tadi di pendapatnya Imam Malik itu boleh untuk belajar, untuk mengajar, untuk menjaga hafalan. Nah, itu boleh. Jadi, menghafal di JHQ ini termasuk ke belajar. Jadi boleh. Izin tanya Ustazah. Oke, ada di komentar kayaknya tuh. Kalau buka Al-Quran pakai kain atau yang lain, nggak langsung sentuh. Nah, itu gimana? Kalau darurat boleh, tapi kalau nggak darurat lebih baik jangan, ya. Itu sama halnya dengan kita membawa Quran plus bawa pulpen. Niatnya bawa pulpen katanya gitu. Ada pendapat yang kayak gitu ya. Nah, tapi itu boleh ketika darurat. Kayak misalnya ada Quran jatuh, ya. Quran jatuh di satu ruangan yang di ruangan itu tidak ada orang, misalnya. Cuma ada kita. Tiba-tiba ada Quran jatuh, sedangkan Quran itu kan uh, uh, mulia ya, tidak boleh ditaruh di bawah gitu ya. Tapi kita buru-buru pakai jilbab ngambil Quran, nah itu boleh darurat keadaannya gitu. Tapi kalau nggak darurat, ada cara lain yang bisa dikerjakan lebih baik, cara yang lebih baik, yang acara lain yang lebih baik gitu. Ini pertanyaannya tentang haid lagi ya Ustazah ya, banyaknya nih. Tentang bersuci. Dan bolehkah pakai buku per juz? Ada yang Per, nanya. per juz itu sama aja hukumnya menjadi mushaf. Ya, mau per juz bahkan satu halaman pun kalau di situ tulisan Arab, tulisan Quran itu jadi mushaf, jadi Quran gitu. Jadi bukan masalah per juz atau Quran langsung 30 juznya gitu ya. Jadi kalau pokoknya gitu, mau per juz, mau di HP, mau Quran yang utuh gitu. Kalau pendapat 4 mazhab tidak boleh untuk menyentuhnya gitu ya. Tapi kalau mau menyentuh berarti ikut Imam Imam Doziri yang pendapatnya itu tidak kuat dan jarang diikuti ulama gitu. Assalamualaikum Ustazah Afwan. Mau tanya Ya. pendapatnya nih. Kalau seperti itu, saya kebetulan ikut program menghafal itu mudah ya. Oh ya. Saya agak ini juga kalau misalkan pasti otomatis kan harus pegang mushaf ya, walaupun misalkan di handphone gitu kan. Tapi kalau kayak gitu kita mengikuti, berarti kita mengikuti satu imam yang buka dia di luar 4 imam tadi ya. Iya itu contohnya Bunda. Tapi kalau bacanya Imam Malik itu boleh gitu. Iya, tapi kalau menghafal kayaknya kan nggak mungkin nggak megang mushaf ya, ataupun nggak baca dari mushaf gitu. Kalau misalkan handphone juga termasuk mushaf, jadinya kalau misalnya kita lagi buka aplikasi Quran, apa sebaiknya kita berhenti aja dulu untuk menghafal atau gimana ya, Ustazah kalau seperti itu? Saya agak. Nah, jadi kayak gini, menyentuh nggak boleh kan, tapi baca boleh. Jadi kalau Quran itu ya, nih Quran misalnya,
Nah, Quran ya. Bunda mau ngafal, Hmm. tapi jangan megang. Bunda minta suami untuk bukain. Taruh di depan Bunda. Bunda baca sambil ngikutin talakinya ustazah gitu ya. Boleh gitu Bunda. Kita boleh lihatnya, boleh bacanya, tapi tidak menyentuh gitu, paham nggak? Bisa dipahami? Minta bukain sama suami Qurannya atau sama anak yang tidak berhadas gitu. Taruh di depan kita. Kita baca, boleh, baca itu boleh, tapi nggak nyentuh gitu. Oh Membaca iya, iya. gitu. Oh iya. Oh iya, baik kalau gitu. Saya tadi agak khawatir juga kalau, aduh, jangan-jangan kalau kayak gitu khawatir juga gitu loh. Jangan-jangan apa yang kita harapkan pahala malah jadi salah gitu, khawatirnya seperti itu gitu loh. Ustazah. Pertanyaannya. Terima kasih Jadi, Ustazah. ya sama-sama. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi di ulama di bawah ulama-ulamanya Imam Malik ya, itu bahkan sampai ada yang berpendapat seperti ini. Boleh belajar, boleh membaca, boleh mengajar, boleh menghafal, boleh mengulang hafalan. Yang penting tidak dalam sekali duduk itu langsung hatam gitu. Jadi artinya apa kalau kita belajarnya itu cuman setengah halaman, cuman bahkan cuman 2 baris, itu boleh jauh sekali kan sama sekali duduk langsung hatam gitu. Hmm. Iya, iya, iya Ustazah. Gitu. Baik, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Kedepannya mungkin akan lebih ini ya. Saya minta tolong anak berarti kalau lagi haid. Minta Lumayan tolong soalnya 7 hari soalnya Ustazah. Oh kan sayang sekali kan, 7 hari kalau 1 hari 12, kalau 1 hari 2 baris saja udah setengah Dua, halaman, iya. 14 Betul. baris. Iya, Sayang. iya, iya. Baik. Baik, syukran Ustazah. Assalamualaikum. Oke, Masya Allah. Sudah lagi nih Ustazah, kalau kita lagi haid terus mau nyimak hafalan anak, nah itu amannya pakai HP atau gimana? Pertanyaan Umi. Ini ada pisang goreng nih, Mi. Iya. Mana Aminanya? Nyimak hafalan anak itu berarti sama dengan hukumnya mengajar, gitu ya. Anaknya lah yang buka buka Quran ini. Umi simain hafalan kakak katanya. Nah, ibu lihat diri dari depan. Dianya ngadepin Quran, kan ibu nggak megang, ya, cuman baca. Boleh gitu. Pokoknya apapun caranya, yang penting kita itu usahakan tidak menyentuh gitu. Boleh tetap membaca, boleh tetap menambah hafalan, bahkan itu boleh. Tapi usahakan jangan menyentuh, karena menyentuh itu sepakat 4 mazhab tidak membolehkan. Kayak gitu. Yang mana lagi nih Ustazah yang mau dijawab pertanyaannya? Di kolom komentar banyak sekali. Oke, Masya Allah. Jadi untuk ziyadah, untuk yang haid, nah jadi boleh menambah hafalan dengan tidak menyentuh mushaf ya Ustazah ya. Boleh juga Ya, disiapin sama anak-anaknya kalau misalnya mau murojaah, nah seperti itu. Jadi untuk bunda-bunda masih bisa setoran ya bunda ya. Kalau misalnya sedang haid, boleh setoran murojaah. Ini khusus untuk yang ikut program jadi hafiz Quran ya. Nah, jadi di di Al-Araf itu ada program jadi hafiz Quran. Nah, di situ bunda-bundanya itu menghafal 1 hari 1 ayat. Nah, jadi sudah tidak ada lagi keraguan untuk menyetorkan hafalan ketika haid, mau murojaah ketika haid. Nah, karena ketika hafalan yang udah didapat ketika haid itu sayang banget untuk ditinggalkan. Oke, seperti itu ya bunda-bunda. Saya menyiapkan sampai saya surah ayat berapa. Izin bertanya, Pak. Boleh nggak Ustazah? Tidak menutup aurat, berhijab, dan tidak punya wudhu.
Ustazah Raudah? Ya, yang mana ini? Itu ada. Boleh nggak Ustazah murojaah nggak menutup aurat dan nggak punya wudhu katanya dari Xiaomi siapa ini? Oke. Kalau tidak punya wudhu, tidak boleh ya, karena harus suci tadi ya. Eh, dari hadas kecil. Hadas kecil itu, maksudnya wudhu itu, menghilangkan hadas kecil, kurang lebihnya bisa kita setarain sama junub. Bisa langsung kita sucikan saat itu juga, kecuali mungkin dalam keadaan sakit yang tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan seperti itu pun bisa tayamum ya. Bisa pakai tayamum. Kalau nggak ada air pun bisa tayamum. Jadi hadas kecil itu adalah hadas yang bisa seketika. Itu pun langsung bisa disucikan. Jadi bersucilah, wudulah gitu ya. Dapat pahala loh Kalau wudhu. sedang haid boleh berwudu, Ustazah? Tidak, tidak. Termasuk larangan larangan orang haid adalah berwudu dan mandi besar gitu. Dan yang kedua, apa tadi membuka aurat. Nah, kalau ini bukan termasuk hukum di fikih, tapi adab ya. Adab ketika kita membuka mushaf, bahkan banyak sekali adab-adab kita. Salah satunya adalah menutup aurat ya. Bahkan eh, termasuk bersiwak ya, membersihkan mulut gitu, termasuk juga menghadap kiblat ya, duduk dengan posisi yang tidak membuat kita ngantuk gitu ya. Itu termasuk adab-adab dalam membaca dan menghafal Al-Qur'an. Seperti itu ya. Jadi usahakan untuk tetap kita menutup aurat ketika baca dan menghafal Al-Qur'an, karena itu termasuk adab. Allah itu menyukai hambanya yang rapi, yang bersih gitu ya Bunda, termasuk menutup aurat dengan rapi gitu. Oke, Masya Allah. Berarti haid tidak boleh berwudu ya Ustazah ya? Ya, Nah, kalau misalnya mau nyimak hafalan anak, tapi bukanya lewat Google. Bukan lewat aplikasi Quran. Gitu ya Bunda ya, Bunda Bunda Penny mungkin. Jadi bukanya tuh lewat pencarian Google gitu. Hanya ayat yang disimak aja. satu ayat aja gitu ya yang dibuka. Kok lucu-lucu pertanyaannya ya. Di luar ekspektasi saya dapat pertanyaan kayak gini nih. Ya Allah. Ah, jadi nyimaknya tetap dengan cara itu ya. Kalau Bunda buka dari Google pun usahakan untuk lebih menjaga ya, karena dalam hukum fikih itu kita untuk mengambil pendapat yang kita berhati-hati. Bukanya lewat Google, otomatis yang terbuka adalah ayat ya di situ. Kita hati-hatinya adalah tetap jangan menyentuhnya gitu, tetap anak aja yang megang gitu, atau Bunda cari kan di Google gitu ya, pas Bunda ketik, habis Bunda ketik, Bunda klik apa cari gitu ya, langsung Bunda letakin HP-nya di depan, jadi otomatis pas ayatnya terbuka Bunda sudah tidak menyentuh HP gitu, aman kan? Oh, berarti mau dalam keadaan apapun itu yang penting tidak memegang ya Ustazah ya, biarpun pakai mushaf ataupun pakai HP. Hatinya begitu ya. Masya Allah. Jadi jelas ya bunda-bunda ya. Kalau ada yang mau murojaah, ada yang mau ziyadah, mau menambah hafalan, itu boleh ya Ustazah ya. Tapi tidak memegang mushafnya. Minta tolong suaminya atau anaknya untuk ngebukain Quran dan diletakkan di depannya. Kayak gitu ya Ustazah ya, kurang lebih ya. Ya, betul sekali. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah sangat membantu sekali. Gimana bunda-bunda? Di sini Ustazah adakan Zoom lagi membahas masalah darah haid dan darah istihadah. Masya Allah. Siap Ustazah Raudah kalau dibuka kelas lagi Ustazah? Iya, siap screenshot ini kasih ke Ustadz Ihsan. Masya Allah. Siap. Nanti Siap. kita Ustazah mau nanya, kalau hafalannya lewat juz sama sekolah anak itu gimana? Termasuk mushaf juga apa enggak ya? Sama Bunda ya. Pokoknya ada Sama. ayatnya situ ya.
Oke. Iya. Jadi apapun bentuknya ya bunda-bunda, berarti dia tidak boleh dipegang yang ada ayatnya. Kalau zikir pagi al-maksurat itu gimana Ustazah? Nah, itu kan kita niatnya zikir ya. Nah, beda niat tuh situ tuh. Itu Berarti bukunya boleh kan ada buku kecilnya tuh. Lagian di situ tuh ayatnya kan cuma sedikit ya. Judulnya juga buku zikir. Zikir pagi petang gitu ya. Oh, jadi boleh ya Kak? Kalau juz amma itu kan juz amma. Juz amma. Amma itu kan 30 ya. Di juz amma itu juz 30 kan. Nama lain dari juz 30 itu kan juz amma. Jadi otomatis itu pun termasuk satu juz Al-Qur'an gitu. Gitu. Murojaah diniati zikir, boleh nggak Ustazah? Iya, boleh. Boleh. Ya, murojaah dipikir, boleh. Murojaahnya diperbolehkan sama Imam Malik, zikirnya diperbolehkan sama Imam Syafi'i ya, gitu. Bunda, Ustazah, kalau kita apa one day one jus pas saat haid gimana sebaiknya? Oh, Dutch. Saat haid. Nah, itu kan termasuk ya, berarti di Imam Malik diperbolehkan. Ya, di Imam Malik diperbolehkan, tapi jangan disentuh. Nah, gimana caranya? Pokoknya ditiup angin kayak biar kalnya terbuka. Gitu. intinya jangan disentuh saja. Intinya jangan tuh. Dan ini saya membaca banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang haid ya di kolom komentar ya. Ada yang haidnya tidak teratur, ada yang apa apa tuh? Nah, coba saya buka ya. Ada yang haidnya tidak teratur, ada yang urutan mandi wajib. Wah, ini nih panjang sekali pembahasannya kalau tentang ini nih. Saya itu buka kelas fikih darah ya, fikih haid dan nifas itu 4 kali pertemuan, Bunda. 1 kali pertemuannya itu 1 jam seperti ini. Jadi kalau misalnya mau itu ya kita buka kelas lain. Diusulkan ke Ustadzah Nisa aja ya. Ayo di polling di grup siapa yang sepakat kalau ada kelas haid kayak gitu ya. Kalau yang siapnya lebih dari 50, insya Allah kita adakan segera ya, Ustazah Anissa ya. Oke, siap Ustazah. Nanti kita berbincang-bincang, biar diadain kelas haid yang khusus untuk bunda-bunda. Nah, karena kalau ada yang haid itu, bilangnya Ustazah saya libur dulu ya. Sekarang tidak ada kata libur ya. Oh, sekarang tidak ada kata libur. Bunda-bunda gimana? Karena pendidikan Oke. Al-Quran Indonesia semakin lemah, maka kita harus menjadi orang terdepan yang harus bangga Al-Quran. Masya Ya, Allah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah founder muslimahnya dari Sumuyah ya. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Oke, sudah jam 9 lewat bunda-bunda. Sini kalau sedang haid. Nah, untuk permasalahan haid, nah di sini kita temanya itu haid dan murojaah dan ziyadah yang berkaitan dengan Quran. Kalau untuk yang mandi bersih, mandi wajib dan sebagainya nanti insya Allah. Nah, kita buka ya Bunda ya dengan Ramadan lagi sepertinya seperti itu mungkin ya. Nah, boleh cari ayat dan sebagainya. Oke, untuk tadi ada yang angkat tangan Bunda Galda Oktavilani. Iya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Jadi gini Ustazah, kan haid itu kan 24 jam hukumnya ya Ustazah baru disebut haid ya. Maaf Bunda, kayak suaranya Nah, putus-putus Bunda. saya itu kemarin tentang Hilang suaranya. Atau sinyal saya yang di sini. Sinyal suaranya putus-putus ya Bunda Bunda Galda. Halo Bunda. sudah jelas Ustazah. Afwan. Sudah Bunda?
Halo? Ya, hilang ya. Nah, jadi karena sudah jam 21:07, Masya Allah, sudah malam juga. Seru ya pembahasannya tentang haid. Nah, ini banyak juga bunda-bunda di kalau ada ayah yang hadir, maka bisa juga nih dijelaskan ke anak perempuannya atau istrinya bahwa boleh ziyadah, boleh ngafal Quran, boleh pegang Quran, nah tapi boleh baca Quran, tapi tidak boleh pegang ya, saudara ya. Nah, tidak boleh pegang. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan yang lainnya tentang haid, khusus haid ya, itu nanti mungkin kita akan buka di lain waktu. Nah, karena sudah malam juga, Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, Tabarakallah, materi yang sangat luar biasa dari Ustazah Raudatul Jannah. Alhamdulillah, jazakillah khair Ustazah, barakallah. Ilmunya sangat bermanfaat. Semoga bisa diambil hikmahnya ya bunda-bunda ya. Nah, terlebih untuk yang setoran nih, untuk yang setoran. Nah, jadi silahkan setoran, tetap setoran atau murojaah. Nah, seperti itu untuk setorannya. Nah, karena kan banyak yang bilangnya saya libur dulu dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Nah, tapi itu kembali lagi kepada bunda-bunda ya. Oke, mungkin itu aja kajian pada malam hari ini bersama Ustazah Raudatul Jannah. Syukron Ustazah. Nah, untuk bunda-bunda semoga bisa diambil hikmahnya. Oke, kita sama-sama tutup. Nah, kita doakan Ustazah Raudatul Jannah semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anaknya jadi anak yang soleh. Nah, dan programnya bisa berkembang luas ini tentang haid nih karena sepertinya darurat ya untuk wanita-wanita Indonesia. Seperti itu. Untuk bunda-bunda juga semoga sehat selalu, saudara juga sehat selalu. Allah mudahkan segala urusannya. Nah, Allah selalu dekatkan hati kita dengan Al-Quran. Nah, karena sekarang sudah tahu ya hukumnya memegang mushaf itu boleh atau tidak, kapan bolehnya dan kapan tidak bolehnya. Terlebih untuk wanita yang terkena uzur haid seperti itu. Nah, untuk Bunda-Bunda Jihaki, kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan ditanyakan ya. Untuk membahas Al-Quran dan haid dulu ya, bukan haidnya. Nanti haidnya mungkin akan kita adakan lagi seperti itu ya Bunda ya. Nah, karena ini sangat penting gitu. Untuk haid yang teratur dan juga tidak teratur mungkin seperti itu. Kayak gitu ya. Ya, kita mungkin cukup materi pada malam hari ini. Allahumma barik, semoga sehat selalu. Nah, kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah tabarakallah jazakumullah khairan Bunda. Kita tutup materi pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah Raudhah. Waalaikumsalam Jazakallah Ustazah. khairan Ustazah. Wa iyyak Bunda.